Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau bahas tentang apa-apa aja sih skills atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang IT Business Analyst. Jadi untuk pekerjaan IT Business Analyst ini pastinya ada kemampuan-kemampuan atau skill yang harus kita tingkatkan gitu. Nah, sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan jangan lupa nanti di like, komen, dan share informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan. Kemampuan yang pertama adalah komunikasi. Nah, jadi dalam menjalani pekerjaan ini kita dituntut untuk dapat menyampaikan sesuatu dengan jelas, tidak bertele-tele, dan penyampaiannya benar dan efektif gitu. Apalagi jika kita memberikan sebuah solusi gitu kan. Nah, itu kan udah pasti kita harus memberikan penjelasannya itu secara bagaimana agar sesederhana mungkin dan bisa dipahami dari kita yang terbiasa dengan berbicara tentang sistem. Nah, bagaimana caranya untuk membuat paham si pengguna atau orang yang awam dengan istilah-istilah IT gitu. Nah, tapi di samping itu kita pun juga berbicara bahasa teknis atau kita menerjemahkan keinginan pengguna ke bahasa yang bisa dipahami, atau bagaimana cara kita berkomunikasi yang bisa dipahami dengan tim development gitu. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan programmer agar apa yang diinginkan oleh pengguna itu dapat dipahami oleh si programmer yang nantinya dia akan mengimplementasikan atau membuat software tersebut gitu. Nah, komunikasi yang baik ini tentu aja akan membuat kita punya hubungan yang baik dengan si pengguna atau stakeholders yang memiliki bisnis dari sistem yang akan dibuat. Nah, itu akan mempermudah pekerjaan kita karena selama proyek itu berlangsung kita pastinya akan terus berkoordinasi dengan si stakeholders gitu sampai nanti softwarenya itu selesai dibuat dan itu bisa digunakan gitu. Nah, jadi kita menjaga komunikasi dengan baik, punya kemampuan komunikasi yang baik, menjaga komunikasi kita dengan klien atau dengan stakeholders, dan uh, kita mampu untuk berkomunikasi antara pengguna atau stakeholders dengan tim IT developmentnya. Untuk skill yang kedua yaitu analytical thinking. Terus juga kita harus punya critical thinking dan juga kemampuan problem solving. Nah, jadi kemampuan ini sangat dibutuhkan pada saat kita tuh udah benar-benar berada di mulai menganalisis proyeknya, mulai menganalisis gap apa yang terjadi di dalam proyek ini, di dalam uh, bisnisnya si pengguna. Nah, itu kita mulai analisis ada gap apa, kemudian apa yang bisa diberikan solusinya gitu, apa yang bisa dilakukan ke dalam sistem. Nah, di situ kita perlu mengasah kemampuan analitis kita, menganalisis, kemudian kita juga harus mengkritisi gitu, dan kita harus melihat dari atas atau istilahnya helikopter view dari awal sampai akhir sehingga kita mampu menganalisis dan mengkritisi suatu scope itu secara keseluruhan gitu, jadi tidak sepotong-sepotong. Nah, dari situ barulah kita bisa memberikan solusi apa yang terbaik dan paling efektif terhadap gap tersebut. Kemampuan yang ketiga yaitu membuat dokumentasi. Nah, udah pasti dari awal kita di-assign untuk project tersebut. Nah, kita pasti pasti dari awal tuh udah pasti bikin notula, pasti kita
punya catatan, baik itu catatan untuk kita share nantinya ke stakeholder sama ke tim sendiri, atau itu sebagai pegangan kita sendiri gitu. Nah, pasti kita harus dokumentasi itu dari awal project banget sampai akhir project. Kapan project itu diserahkan. Nah, disitulah eh, gunanya dokumentasi itu, jadi project ini tertracking dengan jelas gitu. Nah, terutama kalau misalnya kita juga eh, membuat BRD gitu kan, atau business requirement document dalam selama proses user assessment atau requirement gathering, pasti kan di situ kita mengumpulkan informasi-informasi yang lebih detail. Nah, udah pasti harus banget membuat dokumentasi sebaik mungkin dan sejelas mungkin, tidak hanya kita sendiri yang paham tapi juga bisa dipahami oleh si pengguna, dan di teman-teman di sisi teknis juga bisa memahami apa yang sudah kita buat. Nah, disitulah tugas kita gitu. Jadi memang kemampuan untuk menerjemahkan dan menuangkannya ke dalam sebuah bentuk dokumen, atau kita tuliskan ke dalam dokumentasi requirement gatherings, nah itu penting banget. Dan jangan sampai banyak kesalahan yang dibuat pada saat membuat dokumentasi itu. Nah, makanya ketika kita sudah membuat dokumentasi itu, kita memang biasakan untuk share ke si pengguna, direview oleh pengguna. Misalnya kayak BRD itu pasti direview sama penggunanya apakah udah sesuai apa yang kita pahami dengan yang versinya dia. Nah, karena di situ nanti kan akan hasil review itu kemudian si user akan tanda tangan gitu BRD-nya, dan itu akan menjadi dokumentasi untuk perusahaannya dia juga gitu. Nah, kemudian itu pun juga jadi pedoman kita dalam melakukan pengembangan aplikasi atau software. Oke, jadi overall kita itu dalam bekerja menjadi IT business analyst, yang pertama pastikan kita meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik dan efektif. Yang kedua, kita mengasah terus analytical thinking, critical thinking, dan problem solving. Dan yang ketiga, kita meningkatkan kemampuan kita dalam menulis dokumentasi. Oke, itu dulu dari aku. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Thank you for watching and have a good one.